Arsin bin Asib, Kepala Desa Kohot Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan masyarakat setelah terbongkarnya kasus pagar laut di perairan Tangerang. Kades Kohot kian menjadi sorotan setelah ia tampil membela keberadaan pagar-pagar bambu yang kontroversial itu. Sosok Arsin pun dicari-cari publik. Siapa sebenarnya dia? Mengapa dia bisa ngotot membela pembangunan pagar bambu? Video Arsin yang seolah-olah jadi mandor pagar laut pun viral. Bang Arsin, begitu ia biasa disapa, itu membuat pernyataan kontroversial di depan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Negara (ETR) BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari tahun 2025. Menurutnya, area pagar laut dulunya adalah empang, karena itu dipagari bambu. Nusron lantas membantah bahwa area itu masuk kategori tanah musnah karena tidak terlihat fisiknya. Kala itu, Nusron berseloroh tak mau debat dengan Arsin, nggak mau debat, nanti gak bisa pulang. Pada saat kunjungan Menteri Nusron, Arsin yang mengenakan batik corak ungu bak pesohor dikawal ketat sejumlah pria. Permintaan dokumen ke Kadis, ke Kepala Desa Kohot. Ya, surat yang beredar itu ya surat dari kita. Ya, saya sudah konfirmasi ke teman-teman di Pisus. Kepala Desa Kohot yang namanya Arsin itu apakah bakal dipanggil sama Kejagung untuk? Kan sudah kita minta datanya. Ya, nanti itu yang saya sampaikan tadi bahwa ini kan sifatnya full paket, pengumpulan bahan data keterangan, dan itu SOP yang berlaku di mana saja APH, karena sifatnya penyelidikan. Sampai-sampai media menjuluki pengawal Arsin pasukan pengawal Kades Pas Pamdes. Arsin yang disebut-sebut sebagai Bang Kaya Baru atau orang kaya baru alias OKB di mata warganya dan sepak terjang sebagai kepala desa. Menurut warga sekitar, Arsin jarang pergi ke kantor desa, terutama sejak pagar laut viral. Sebelumnya, jika ngantor dia mengendarai mobil mewah, suka ganti-ganti, ada sopirnya, kata warga yang rumahnya tak jauh dari kantor desa di Jalan Kalibaru, Kohot. Rumah Arsin pun terhitung dekat dengan kantor desa, jarak keduanya sekitar 500 meter, masih di jalan yang sama, Jalan Kalibaru, dibanding rumah di sekitarnya. Rumah Arsin terlihat paling bagus dan garasinya luas, terletak di jalan gang. Lebih rendah dari jalan umum, rumah Arsin yang bertingkat satu hanya terlihat fasad depan paling banyak dibanding dengan desa lain. Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang. Bagian atap, menuju rumahnya harus melalui jalan gang, persis di tikungan jalan desa, menurun belok kanan sampailah di rumah bertingkat satu itu. Rumahnya tak memiliki halaman. Hanya jalan gang paving block, di atas jalan itu dipasang atap untuk memarkir kendaraan. Rabu sore 29 Januari tahun 2025, sekitar pukul 16 WIB, suasana terlihat sepi di seputaran rumah Arsin. Seorang anggota kepolisian berseragam terlihat memantau. Aparat ini duduk di warung mie ayam di ujung gang masuk. Jaraknya sepelemparan batu dari rumah Arsin. Saat dikunjungi kediamannya, rumahnya lengang seperti tak berpenghuni. Di garasi berukuran 6 x 6 meter yang terletak di samping kiri rumahnya, hanya terparkir satu unit mobil sedan putih Honda Civic bernomor polisi B412 SEN. Dari kejauhan paduan 3 angka dan 3 huruf di plat nomor kendaraan itu, terbaca nama si empunya mobil, Arsin. Kendaraan lain yang terlihat adalah mobil dinas berplat merah berwarna perak terparkir persis di depan rumah, di jalan gang yang atasnya dipasang atap. Selain sedan putih, di garasi terhitung ada 4 kendaraan roda 2 berbagai merek yang parkirnya tak beraturan. Di ruangan garasi itu ditempatkan pula furnitur klasik berbahan kayu tebal atau disebut bangku jongkong berwarna coklat pelitur mengkilap, kursi kayu ukir, dan meja tamu berwarna senada. Pada dinding rumahnya, Arsin memasang banner 2 foto profil dirinya mengenakan seragam dinas kepala desa lengkap berwarna putih bersama seorang perempuan diduga putrinya. Selain potret yang dipasang di dinding, ada banner berisi informasi pernikahan sang putri ditempatkan di pojok depan garasi. Tak ada hiasan mencolok lainnya kecuali potret Arsin yang lain, sedang bermain bola dengan kostum sepak bola terpasang di dinding tepat di atas akuarium bekas yang kosong tak ada ikannya. Kendaraan mewah Arsin yang ramai dipertontonkan warganet di media sosial, 2 diantaranya kendaraan off-road Jeep Wrangler Rubicon dan Fortuner. Saat gak korban datang ke rumahnya, tak satu unit pun terparkir di rumahnya. Kendaraan mewah itu
Informasi di lapangan menyebutkan Arsin telah memindahkan kendaraan-kendaraannya ke rumah saudaranya di Desa Lontar, Probicon dipindahkan ke Lontar, terus dioper ke Kampung Melayu, mobil mewah lainnya dibawa ke Bekasi, kata sejumlah warga Kohot. Bahkan ada yang menyebut mobil-mobil mewah itu sudah dijual untuk menghilangkan jejak kekayaannya. Warga menyebutkan tak hanya kendaraan, Arsin juga memiliki sejumlah rumah di luar desa Kohot. Atas kekayaannya itu dia belum tercatat melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Di laman itu belum ditemukan data kekayaan Arsin bin Sanib. Padahal menurut peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nomor 2 tahun 2020 terhitung 2024 kepala desa wajib melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN. Di desa yang dipimpinnya sejak 4 tahun lalu, Arsin terhitung pendatang yang menjadi bank kaya baru untuk menyebut orang kaya baru di desa Kohot. Dalam hitungan bulan Arsin menjabat Kades, sudah membeli sederet mobil mewah, termasuk Robicon. Dia itu Kades istimewa, kesayangan pejabat Pemda Kabupaten Tangerang. Arsin sendiri didatangi rumahnya, tak ada warga Kohot menyebut Kades Arsin. Sejak kemunculan di depan publik bersama Menteri Nusron Wahid tak nampak batang hidungnya, dengar-dengar diperiksa Kejaksaan Agung, kata warga.